Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kisah Casca, seseorang yang mental dan harapannya dihancurkan oleh orang yang dianggap sebagai pahlawan di hidupnya, dan juga kisah cinta paling kelam dalam dunia Berserk. Guts dan Casca, ini bukan kisah romansa biasa, ini adalah cerita dua jiwa yang hancur, yang mencoba menemukan cahaya di dunia yang penuh kegelapan. Casca adalah anak desa miskin yang hidup dalam dunia keras. Ketika kecil, keluarganya hampir tidak bisa memberinya kehidupan layak. Semua berubah ketika seorang bangsawan mencoba mempersanya. Di titik inilah Griffin muncul, menyelamatkannya dan memberi pedang ke tangan Casca, sambil berkata, "Jika kamu ingin hidup, bertarunglah." Pada volume 7 chapter 48-49 menampilkan kilas balik ini. Casca, hidupnya bukan miliknya sendiri sampai Griffin memberinya pedang. Tapi, di balik itu juga ada luka. Sejak kecil, Casca belajar bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah berperang. Di volume 5-8, chapter 34-55, Casca kemudian bergabung dengan Band of the Hawk. Griffin adalah pahlawannya, penyelamat sekaligus simbol tujuan hidupnya. Disinilah benih tragedi mulai tumbuh. Casca tidak hanya kagum pada Griffin, tapi menjadikannya pusat dunia. Casca sebenarnya bukan hanya jatuh cinta, tapi juga kehilangan identitas di balik mimpi Griffin. Ini nanti jadi kunci tragedinya. Saat Guts masuk ke Band of the Hawk, Casca melihatnya sebagai ancaman. Konflik mereka memuncak sampai akhirnya di volume 6, chapter 36-40, ketika Casca terluka dan terjebak bersama Guts di hutan. Disinilah kita melihat sisi manusia Casca, bukan hanya prajurit, tapi seseorang yang menanggung beban mimpi orang lain. Dan untuk pertama kalinya, Casca melihat seseorang berjuang bukan demi mimpi besar Griffin, tapi hanya demi bertahan hidup. Itu membuatnya perlahan mengerti Guts dan dirinya sendiri. Setelah Guts pergi, pada volume 10-11, chapter 65-70, Band of the Hawk hancur. Griffin ditangkap dan disiksa hingga tubuhnya hancur. Di masa ini, Casca hampir diperkosa oleh tentara Midland. Momen itu penuh keputusasaan, sampai Guts kembali dan menyelamatkannya. Casca saat ini berada di titik terendah sebelum Eclipse. Dia sudah hampir kehilangan segalanya, pemimpinya, mimpinya, bahkan tubuhnya. Ini adalah foreshadowing untuk tragedi yang lebih besar. Pada volume 12-13, chapter 73-83, pada saat Eclipse adalah puncak semua tragedi. Saat Griffin berubah menjadi Femto, Casca yang sudah hancur mentalnya diperkosa di depan Guts. Ini bukan hanya penghancuran fisik, tapi juga psikologis. Cinta yang baru tumbuh antara Guts dan Casca dirobek menjadi luka. Adegan ini bukan sekedar shock value, ini adalah simbol dunia Berserk kejam. Bahkan pada hal paling murni seperti cinta dan luka ini akan membentuk seluruh perjalanan mereka setelahnya. Setelah Eclipse, volume 14-17, chapter 94-118, Casca kehilangan akal, menjadi seperti anak kecil karena semua tekanan penderitaan dan juga trauma tragedi yang terus-menerus menumpuk. Bahkan, Casca sendiri juga sudah hampir diperkosa oleh Griffin, bahkan sebelum Eclipse. Namun, Guts tetap melindunginya, meski Brand of Sacrifice membuat hidup mereka neraka setiap malam. Pada titik ini, hubungan mereka berubah. Ini bukan lagi cinta romantis, tapi penebusan. Casca adalah alasan Guts tidak kehilangan seluruh kemanusiaannya. Miura menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kebahagiaan, tapi bertahan bahkan ketika semua hancur. Hubungan Guts dan Casca adalah inti emosional dari Berserk. Bukan tentang kisah cinta bahagia, tapi tentang dua orang yang saling terluka dan saling menjaga agar tetap hidup di dunia yang mencoba menghancurkan segalanya.
dan cinta yang lahir dari penderitaan namun tetap menjadi satu-satunya cahaya.